Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Ini hari Ahad, besok hari Senin. Sekarang tanggal 10 dan besok tanggal 11. Suasananya sudah luar biasa hiruk pikuk berkaitan dengan aksi mahasiswa yang akan dilangsungkan pada 11 April besok ya. Tetapi yang kalau Anda cermati yang paling menarik itu di media sosial itu banyak sekali bertebaran flyer-flyer maupun narasi-narasi yang menyebut bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia pimpinan Jenderal Gatot Nurmantio jadi otak di balik unjuk rasa ini. Nah, saya akan mengajak Anda untuk membincangkan ini langsung dengan orang yang jadi ini otaknya otak nih karena beliau adalah presidium kami, itu Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Assalamualaikum Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Hersu. Ya, Pak Gatot gimana? Selamat menaikkan ibadah puasa. Ya, sama-sama Pak Gatot. Pak Gatot, saya mau tanya, rasanya gimana sih jadi orang yang selalu dicurigai gitu? Setiap kali ada, dulu saya ingat waktu Omnibus Law juga kami gitu, malah ada yang ditangkap gitu, sampai kemudian divonis di penjara. Sekarang masih ada yang sidang. Sekarang juga dituding lagi bahwa kami itu berada di balik aksi BEM seluruh Indonesia ini. Bu Hersu, dalam alam demokrasi dicurigai itu biasa. Orang curiga kan biasa. Ya. Kadang suami istri juga sering curiga, itu biasa-biasa saja kan gitu kan. Ya. Nah kemudian kalau masalah ditangkap dan sebagainya itu adalah salah satu risiko perjuangan kan gitu. Ya. Tapi yang perlu kita lihat adalah apa yang kita perjuangkan sebenarnya gitu. Ya. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Kan ya. Kami ini kan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini adalah organisasi yang menjunjung tinggi moral, ya, politik moral, politik paling tinggi, sehingga selalu berpedoman dan bersikap selalu sangat terukur, profesional, konstruktif, dan konstitusional. Ya. Walaupun 3 orang, ya, kami yaitu Bung Saganda Nenggolan, Bung Jumur Hidayat, Bang Anton Permarna, ya kan. Nah ini semuanya kan sekarang terbukti bahwa tuntutannya, putusannya adalah sesuai dengan tahanannya kan. Dan objek hukumnya juga sudah hilang karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Omnibus Law memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 kan gitu. Jadi ya memang itu pejuang sejati ya begitu gitu loh. Seperti yang kemarin yang Usman kan di Jambi ya Pak ya? Udah dilepas. Ya. Sudah dilepas karena memang yang dilakukan nggak ada salahnya. Banner itu bukan alat yang sangat berbahaya atau membahayakan kan gitu. Dan harusnya Usman itu dilindungi undang-undang. Karena hak politik rakyat itu untuk menyampaikan pendapat. Dan secara konstitusional dilindungi harusnya kan gitu. Ya tapi mungkin aparat takut dikira nggak bisa mengamankan kok ada banner segala macam, padahal itu ada informasi aktual yang harus diketahui oleh seorang presiden. Di wilayah itu ada keluhan, ya, turun dan minta harga minyak diturunkan, apa salahnya kayak gitu. Ada seolah presidennya ditutupi dengan hal-hal yang cerita rakyat yang ngerti apa-apa ini kan bisa, itu kan yang sebenarnya berbahaya gitu. Ya. Ini tapi kok militan sekali nih kalau saya baca-baca beritanya, ini Pak Usman ini di tengah orang ramai mengeluh-ngeluhkan Pak Jokowi, dia sendirian gitu turun. Dan ketika ditanya wartawan alasannya apa? Ya karena anggota kami itu kan banyak emak-emak yang menderita karena kebijakannya pemerintah. Iya kan, sekarang bayangkan seorang suami, seorang anak kan gitu kan. Kalau Usman seorang suami juga, seorang anak juga, melihat kaum ibu ya yang antri ada yang sampai meninggal, bahkan yang terkini antri membawa bekal untuk sahur, berarti kan dia dari buka sampai sahur bawa bekal kan hatinya dia menangis. Yang bisa dia lakukan sebagai seorang Usman yang kemudian keputusan eksekutif komite kami hanya menyampaikan saja, dan dia tahu aturan, tahu undang-undang, bahwa dia melakukan itu adalah dilindungi oleh undang-undang karena hak politik, hak konstitusi dia untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan bukan di tempat terlarang dan tidak membawa barang-barang terlarang. Itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98
di pasal 15 dan seterusnya itu. Nah, tapi memang dalam situasi terkini dengan pola kontra intelijen selama ini kan selalu sama. Di tengah kondisi pemerintah yang tidak mampu mengatasi persoalan rakyat, maka kami dan kelompok-kelompok lainnya dijadikan bulan-bulanan, dibuat meme, dituduh segala macam, akhirnya ditangkap polisi kan gitu. Walaupun pasal-pasalnya akhirnya membingungkan juga gitu kan. Ya tapi itulah perjuangan kan. Jadi tanggapnya ya semua dengan senyum saja gitu. Ya, karena maksud kita adalah baik untuk. Ya, kalau kali ini yang disebut-sebut jadi otak itu adalah Jumhur Hidayat yang juga ini kemarin divonis 10 bulan penjara gitu, dan Gede Sriana nih. Jadi tapi sebenarnya gimana sih posisi kami itu dalam melihat aksi-aksi mahasiswa sekarang ini? Bung Heru, ya, pertama bahwa gerakan aksi mahasiswa dan pemuda itu adalah hak politik sebagai rakyat, apalagi ini adalah rakyat intelektual, kayak gitu, untuk menyampaikan pendapat dan merupakan tindakan yang konstitusional, kan gitu, berdasarkan undang-undang dilindungi, bahkan harus mendapat apresiasi dan dukungan dari segenap komponen bangsa. Karena yang disampaikan ini, saya yakin para mahasiswa ini sangat luar biasa dan hebat. Kalau 98 mereka on kampus, yang sekarang ini mereka online loh. Tapi mereka bisa berkumpul, kan gitu. Mereka bisa berkumpul. Dan saya yakin mahasiswa ini kalau kita lihat jumlahnya besar, kemudian tidak hanya di satu kota. Berarti mereka sudah melalui proses akademik. Ingat, mahasiswa ini dia tinggal di masyarakat, tahu persis kondisi masyarakat. Tetapi dia juga dalam lingkungan kampus, lingkungan intelektual, lingkungan kebenaran yang paling hakiki. Maka apa yang dia dengar di masyarakat didiskusikan di fakultas masing-masing. Kedokterannya kedokteran, ekonomi, fisip, HI, teknik-teknik. Setelah itu mereka pasti mengajak juga untuk mencari kebenaran yang hakiki, dosen-dosennya, guru besarnya, bahkan dekannya. Setelah itu antar fakultas dia diskusikan di dalam universitas. Masih kurang puas lagi dia diskusikan antar universitas. Jadinya seperti ini. Karena para pemuda ini adalah agen of social change, agen perubahan. Mahasiswa ini adalah pemilik masa depan bangsa, Bung Yesus. Wajar jika mereka melakukan berbagai koreksi, karena mereka tidak mau kena limbahnya nanti, diwarisin limbah. Gitu. Dan ini juga menunjukkan bagaimana mulianya mahasiswa, sikap peduli terhadap nasib rakyat, nasib bangsa dan negaranya. Yang kondisinya tidak menentu seperti ini. Nah, bentuk kesadaran bahwa apa yang terjadi hari ini akan menentukan nasib pemuda dan mahasiswa di masa yang akan datang. Karena mereka yang akan menamai bangsa ini. Bisa lihat menteri sekarang semua lulusan mahasiswa, gitu. Kabinet juga kan sebagian besar lulusan mahasiswa. Dan para pemuda ini mempunyai memori histori tentang Sumpah Pemuda. Jadi yang menginisiasi, motivasi, inovasi berdasarkan pemikiran 300 tahun dijajah, kemudian perjuangan selalu ada tiap saat. Mulai dari Cut Nyadin, ya, Sisingamangaraja, Tuanku Imam Do, terus sampai Patimura. Bahkan Papua juga ada. Nah, ini tidak pernah berhasil. Maka pemudalah yang menyatukan. Luar biasa. Sumpah Pemuda itu. Kami putra-putri Indonesia bersumpah. Bersumpah. Mengaku bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang menarik, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bayangkan, Yong Java itu adalah paling besar kan? Tapi tidak mengatakan bahwa bahasanya bahasa Jawa. Karena pemuda-pemuda ini apal dengan antropologi budaya. Mana ada sih rasa takutnya orang Indonesia? Nggak ada. Istilahnya kalau dulu zaman Bang Erso masih muda,
Begitu bekerja lihat yang besar, ini kebetulan nih. Sekarang masih muda. Masih muda ya. Ya masih anak-anak deh. Gitu kan. Oh dapat yang besar, ini dia lawan gue yang besar. Kalau kecil, insi kan tuh. Makanya diambillah bahasa dari Kepri di Pulau Penyengat, tempat Gurinam 12. Ya. Bahasa Indonesia itu. Gitu. Ya. Nah kalau yang kecil, pasti loyal semuanya kan? Ya. Nah inilah indahnya. Bayangkan, 300 tahun lebih berjuang tanpa hasil. Begitu ada Sumpah Pemuda yang diinisiasi oleh Dr. Sutomo, waktu itu masih mahasiswa, ya masih pemuda juga, hanya perlu 17 tahun untuk bisa merdeka. 1945, mengusir penjajah. Nah memori inilah yang selalu melekat. Sama juga tahun 65 pemuda juga, 98 pemuda juga. Jadi pemuda ini akan turun kalau benar-benar secara fakta-fakta di masyarakat dia lihat, dia bawa ke kampus, diolah secara ilmiah menjadi satu keputusan. Gitu. Ya. Jadi ya inilah yang terjadi. Gitu. Dan mereka pun sadar yang dia lakukan ini adalah berdasarkan jaminan undang-undang yang ada. Nah inilah yang terjadi sekarang ini. Karena bukan di Jakarta saja, di Garut ada, di Makassar ada, dan sebagainya. Seluruh Indonesia, Pak. Ya sampai kota-kota kecil. Seluruh Indonesia. Jadi inilah mahasiswa, ya mahasiswa yang dia merasa ya akan mewarisi bangsa ke depan ini mahasiswa. Kalau dilihat wah bangsa rusak ini mau jadi apa kita kan gitu. Ya. Jadi kalau kalau kemudian kami gitu dianggap dalam tanda petik menunggangi itu, saya kira itu menghina para mahasiswa ini ya, Pak Gatot ya. Ya kan ini kan intelijen yang mungkin sudah kehilangan akal supaya Bapak senang, ya kan? Bilang aja mudah kami kan gitu. Karena kami kan oposisi kan gitu. Dan oposisi juga dicap oleh mereka bukan gitu. Saya merasa bahwa yang dilakukan kami adalah memberikan masukan-masukan. Ya, berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan untuk diperbaiki kan gitu. Seperti gede kan. Wah, lakunya gede, di belakangnya ada Ketua DPD Pak Lanyala sama Jumur Hidayat. Saya bilang kamu sekarang hebat sekali kamu Dek. Kamu bisa mengendalikan Ketua DPD, mengendalikan Jumur Hidayat. Tapi apa yang perlu ditakutkan? Yang dilakukan jangankan mengendalikan, membiayai demo pun itu tidak melanggar undang-undang, Bu Ersu. Tidak. Tidak melanggar undang-undang. Yang kemarin kita lihat emak-emak bawa makanan ditangkepin, ambulan bawa obat-obatan makanan ditangkepin. Kalau ambulan bawa batu boleh ditangkepin. Nah kalau kirim makanan ditangkepin nggak boleh. Kalau aparatur yang ngerti hukum. Gitu loh. Yang sebenarnya yang dilakukan mahasiswa ini itu juga melindungi aparatur, ya entah polisi TNI, ya kan? Karena mereka melakukan suatu hal yang baik untuk anak cucunya. Betul. Kalau mereka sadar anaknya sekolah seperti Bang, anaknya masih kecil seperti ini, kalau tinggal di negara yang babak belur gini gimana? Ya ini analisa saya ya, saya seperti itu. Mahasiswa turun karena seperti itu gitu. Oke. Jadi kan kemarin itu ada pertemuan yang menarik saya kira antara Ketua DPD Pak Lanyala Mataliti dengan Panglima TNI. Nah ini penting saya tanya karena Pak Gatot kan mantan Panglima TNI. Pak Andika mengingatkan bahwa aparat TNI jangan represif gitu. Nah saya pengen tanya ini, bagaimana sih sebenarnya ketentuan semacam itu di TNI? Karena kita tahu bahwa selama ini setiap kali ada peristiwa unjuk rasa, TNI di BKO kan, di bawah kendalikan operasi ke polisi. Jadi sama-sama kita mengetahui Pak Andika sejak Kasat sampai dengan Panglima TNI selalu mengutamakan hukum. Gitu. Ya, jadi dalam hal ini Pak Andika juga sadar bahwa dia pernah bersumpah, gitu. Disumpah secara pribadi, ya. Bukan sebagai Letnan Andika waktu itu, akan selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, akan tunduk kepada hukum dan disiplin keprajuritan. Dan Pak Andika sadar yang dilakukan para demonstran, apalagi mahasiswa ini, adalah kader-kader bangsa. Yang dilakukan adalah mempunyai hak politik dan hak konstitusi, menyampaikan pendapat di muka umum.
Nah, kemudian Pak Andika ini representatif kepada seluruh prajurit baik darat, laut, dan udara. Sambil mengingatkan juga bahwa TNI itu mempunyai jati diri. Yang pertama adalah tentara rakyat. Gitu, tentara. Yang kedua, tentara pejuang. Gitu. Yang ketiga adalah tentara nasional. Ini mengandung makna yang sangat dalam. Karena prajurit tentara itu berasal dari warga negara Indonesia. Gitu. Tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan tugasnya. Nah, kemudian tentunya sebagai tentara nasional ada tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, golongan, atau agama. Dan tentara profesional, yaitu tentara yang dilatih, dididik, dilengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara, bukan pemerintah. Dan menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Ini yang dilakukan oleh Pak Andika. Jadi ya memang begitu ya harusnya seorang Panglima TNI. Dan polisi juga harusnya seperti itu. Gitu. Begitu Bung Ersu. Ya, tapi dalam situasi sekarang ini orang banyak melihat bahwa statement Pak Andika ini dianggap statement politik. Gitu. Nah, bagaimana ini Pak melihat? Ya, kalau kita lihat kan statementnya sesuai dengan aturan hukum yang ada kan gitu. Ya. Dalam kondisi banyaknya demonstrasi mahasiswa, beliau menyampaikan hal yang sama. Kebetulan tahun ini juga tahun politik kan gitu. Jadi bisa juga dipersepsikan sebagai politik, sah-sah saja orang bicara seperti itu gitu. Oke. Nah, kita ngomong aturannya saja. Selama ini gimana sih Pak prosedur itu dalam setiap kali ada kerusuhan sebagai Panglima TNI ini bagaimana prosedurnya? Apakah polisi itu mengajukan permintaan kepada TNI atau kemudian itu otomatis saja TNI yang membKO-kan gitu? Jadi BKO itu atas permintaan polisi. Okay. Jadi kepolisian bisa melihat bahwa berdasarkan perkiraan ancaman yang ada, ya, akan ada demo besar dan sebagainya, jumlah polisi kurang dan sebagainya, maka minta bantuan TNI. Ya. Nah, TNI itu memberikan bantuan kepada polisi adalah bantuan tindakan kepolisianal. Saya ulangi, tindakan polisional. Maka TNI yang BKO ke Polri tidak boleh membawa munisi tajam satu butir pun. Tidak boleh. Ya. Jadi aturannya, kalau seorang komandan ada 30 orang atau 40 atau 100 orang, dia BKO, begitu dia datang, dia bariskan, dia lapor. Dia buat surat perintahnya, saya tugaskan BKO, kemudian mohon diterima. Yang diterima itu dicek. Saya tidak bawa munisi tajam sama sekali, periksa semuanya. Yang ada di magazin saya hanya munisi hampa dan munisi karet. Dan saya siap melakukan tindakan polisional. Gitu. Jadi wajah TNI tapi tindakannya tindakan polisional. Nah, komandonya di tangan siapa itu, Pak? Komandonya di tangan kepolisian. Jadi kepolisian menempatkan tempat di mana, tetapi tidak boleh di depan tentara. Tidak boleh di depan. Begitu udah langsung tentara ngadepin tidak boleh. Jadi kalau ada tentara, ada demo langsung tentara depan, salah itu. Namanya juga bantuan, perkuatan. Ya. Agak berbeda kemarin ya kasus di Jambi itu kemarin bukan momennya adalah karena kunjungan presiden gitu. Jadi memang wajar tentara posisinya agak di depan gitu ya kalau di Jambi kemarin. Ya, pada ring 1, ring 2 adalah tentara. Nah, pada saat saudara Usman itu masuk, itu pas di pinggir jalan kan gitu kan. Itu adalah ring 2. Maka dia diamankan, tapi setelah itu dilepaskan lagi. Ya, oke. Oh, tapi kalau pada suatu hal yang tidak ingin terjadi. Ini berbeda dengan unjuk rasa ya. Kalau pada unjuk rasa itu tentara itu harus di belakang gitu ya, tidak boleh di depan. Harus di belakang. Di belakang karena polisi yang di depan gitu. Nah,
kapan polisi sampai batas apa bisa menjadi memerintahkan tentara ini dalam kasus-kasus seperti unjuk rasa itu, Pak? Ya, apabila perkiraan polisi sudah memerlukan bantuan TNI, Ya. contohnya penebalannya kurang dan sebagainya, itu polisi akan mengandungkan tentara maju. Tentara tidak boleh berinisiatif. Oke. Ya. Tentara tidak boleh berinisiatif karena dia BKU kepada kepolisian. Ya. Nah, pertanyaan saya ini, Pak, kan sebenarnya dalam negara demokrasi unjuk rasa itu kan biasa ya, Pak ya. Dan apalagi mahasiswa gitu. Kenapa situasinya di Indonesia itu menjadi sangat tegang kesannya ketika setiap kali ada unjuk rasa gitu? Ya karena telinganya tipis. Oh, Pak Jokowi kan malah kangen gitu kan. Justru itulah aparat yang salah menginterpretasikan keinginan presiden. Oke. Ya. Sedangkan presiden itu menyampaikan, saya kalau tidak di demo kan kangen. Ya. Iya kan menyampaikan itu kan. Nah sekarang masih ada demo. Harusnya kan mengobati kerinduan seorang presiden. Ya kan? Dan disitulah kesempatan untuk mendengarkan apa sih yang dituntut oleh mahasiswa kok sampai demo seperti ini kan? Ya. Kan harusnya akan didengarkan. Itu masyarakat. Dan aparat juga harusnya mengamankan. Tidak boleh bersikap represif. Nggak boleh melarang demo, tidak boleh. Selama demo sudah menyampaikan bahwa saya akan demo. Bukan izin loh. Ya. Hanya menyampaikan saja. Pemberitahuan. Ya. Memberitahuan saja sudah. 3 Ya. hari sebelumnya. Sudah selesai. Gitu. Oke. Yang tidak boleh membawa barang-barang yang berbahaya. Kan seperti parang. Tapi kalau cuma 1 orang yang membawa, jangan semua demo dong yang diadukan. Ya 1 orang itu aja ditangkap. Oke, Pak. Kalau enggak kan? Ya. Saya melihat ada yang tidak konsisten loh pada pernyataan Pak Jokowi soal kangen, karena beberapa kali setiap kali ada unjuk rasa besar Pak Jokowi itu nggak pernah menemui pengunjuk rasa. Justru yang ada Pak Jokowi, catatan saya baca-baca media itu Pak Jokowi biasanya pergi ke tempat lain, bahkan pernah pergi keluar kota ketika ada unjuk rasa. Saya nggak tahu Senin ini nanti jadwal Pak Jokowi kemana gitu. Ya kan sekarang kalau di kota-kota ada juga kan semuanya ada juga kan, tinggal temuin aja di kota yang paling sedikit demonya contohnya kan gitu, tapi kan temuin demonya saja. Jadi inilah sebenarnya kan begini, kalau berdasarkan konstitusi presiden itu kan dipilih oleh rakyat, menerima mandat oleh rakyat. Ya pada saat rakyat menyampaikan, dan ini kan bukan rakyat sembarangan. Kalau mahasiswa kan rakyat yang intelektual dan calon pewaris bangsa ini yang akan datang gitu. Sebenarnya kalau temuinnya nggak ada masalah kok. Mahasiswa senang. Paling-paling dibilang tolong Pak harga ini turunkan, yang paling tuntut semuanya dilakukan gitu kan. Paling itu saja. Tapi kalau presiden tidak mau tahu ya jangan tanya sama saya dong, tanya sama presiden dong. Mengapanya kan gitu. Oke. Jadi kalau dalam posisi ini menurut Anda sebenarnya terlalu berlebihan ya, kalau pengamanan kemudian polisi turun full, kemudian mesti minta bantuan militer karena dalam hal TNI dalam hal ini, padahal kan sebenarnya situasinya hanya menyampaikan aspirasi saja. Iya kan justru aparat yang melanggar hukum. Justru aparat yang melanggar hukum. Wong supaya demo biasa kok. Menyampaikan pendapat, baca ada undang-undangnya. Iya. Undang-undang pasal 9 dan 98. Iya kan? Jelas itu pasal 15, semuanya jelas. Gitu. Tidak boleh. Karena yang dilakukan itu hak politik rakyat dan hak konstitusi rakyat. 2 loh, hak politik sama hak konstitusi. Apalagi tindakannya kemarin represif. Sampai ada yang berapa yang hilang dibunuhin. Kalau ini terjadi lagi, Pak saya ingatkan kalau ini terjadi lagi, bangsa ini akan diawain yang bukan akademisi. Orang-orang akademisi habis tadi. Apakah mau seperti ini? Jadi tolong melihat secara jernih bahwa yang demo ini adalah mahasiswa. Kalau sudah mulai proses dan mereka adalah masih online, bukan on kampus, baru sebagian on kampus, tapi mereka bisa turun. Ini kan suatu hal yang luar biasa.
Dan yang dituntut juga nggak ada yang aneh-aneh. Ya. Kalau ada yang turunkan minyak goreng kok. Iya, iya. Kalau turunkan Pak Jokowi itu Kalau boleh? ada yang turun, ya. Kalau menurunkan Kenapa? Pak Jokowi boleh nggak? Unjuk rasa menyatakan turunkan Loh. Pak Jokowi. Loh, kenapa enggak? Pak Jokowi sendiri menyampaikan, yang bisa menurunkan saya hanya rakyat. Oke. Iya kan, Pak Jokowi menyampaikan seperti itu kan. Ya. Yang bisa menurunkan saya hanya rakyat, sampaikan seperti ini kok. Dan itu kan pendapat, tinggal dijawab saja kan gitu. Ya. Oke. Nah, kita ngomong. Sebenarnya semuanya itu, silakan. Ya, simpel-simpel saja kan semuanya sebenarnya gitu kan. Yang bikin riuh kan gitu, itu saja gitu. Nah, tapi sekarang kalau gimana? Saya agak tanya serius sedikit. Jadi sebenarnya kalau dalam Gatot itu, bagaimana sih sebenarnya situasi berbangsa negara kita itu? Benarkah banyak pernyataan orang bahwa sebenarnya kondisi bangsa kita ini sedang tidak baik-baik saja? Nah, jawabannya itu kan tinggal lihat saja. Ya. Kalau emak-emak mengantri minyak goreng, ya kan? Itu kan berarti bukan hanya sekedar harganya tinggi, tidak ada minyak goreng yang langka lah istilahnya. Apakah itu baik-baik saja? Ya. Kemudian beberapa menteri, ketua partai menyampaikan yang inkonstitusional, walaupun menurut syarat. Presiden bisa 3 periode, ya kan? Kemudian penundaan pemilu dan pilpres. Ada lagi yang mengatakan, seorang menteri mengatakan bahwa undang-undang itu bisa dirubah, bukan kitab suci. Itu kan kegiatan yang tidak etis sebenarnya. Seolah undang-undang itu semau-mau gua deh, bisa gua rubah. Ya. Sebenarnya yang buat gaduh kan itu. Ya. Kan yang buat gaduh kan itu. Bukan demo yang bergaduh. Jadi kalau demo buat gaduh, yang buat gaduh itu sebenarnya. Ya. Yang buat mereka demo itu sebenarnya. Yang memicu keonaran gitu ya, Pak ya? Iya, memicu keonaran kan pernyataan-pernyataan itu gitu. Ya. Jangan nyalakan yang demo dong. Ya. Nah, Pak Gatot, kalau menurut Bapak sepakat nggak gitu bahwa kan semua pejabat rata-rata menyatakan ini kan wacana dalam negara demokrasi, termasuk Pak Jokowi, orang boleh dong menyampaikan wacana itu soal 3 periode dan penundaan pemilu itu. Kalau yang wacanakan itu rakyat biasa, ya kan. Tapi yang wacana ini adalah pejabat tuh. Ya. Ketua partai, partainya besar loh. Iya kan? Kemudian menteri. Kan beda dong persepsi orang. Kalau cuma orang Pak Jokowi, kemudian habis itu lagi yang pernyataan katanya kepala desa. Kalau kita usut, kepala desa diberangkatkan ke Jakarta, ongkos dari mana, dari siapa, ongkosnya bentuknya mata anggaran apa. Karena datang sini hanya untuk mendukung 3 periode. Itu kan membuat fermentasi di masyarakat. Apakah seorang kepala desa itu di desanya pulang biasa-biasa? Enggak dong. Apakah dia 100% semuanya dipilih? Kan tidak. Ada yang 55%, ada yang 60%, yang persen kan protes. Lu pakai nama siapa kepala desa? Desa mana? Bisa jadi keributan. Terus siapa yang membuat keributan ini siapa sebenarnya kan gitu? Yang kerja siapa? Ya. Logikanya seperti itu gitu. Logika saya bisa-bisa aja saya salah kan. Ya. Oke, tapi ini kan kita bisa analogikan gitu ya dengan niat orang gitu. Kan kalau mereka selalu menyatakan bahwa oh ini baru wacana, tetapi kan realitasnya kemudian ada penggalangan massa di berbagai daerah. Itu yang bahaya. Ya kan gitu. Iya. Kalau ada orang mau nyuri kan gitu kan. Ya. Terus dia bilang ini saya baru wacana aja, lihat-lihat aja. Saya sedang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi bahwa hukum pidana pencurian itu nggak ada gitu kan, atau dirubah supaya saya bisa masuk kan gitu. Kan analoginya sama seperti itu saja kan gitu. Ya mungkin saya salah analogi hukumnya, saya bukan hukumnya, tapi ini sesuatu hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi gitu, yang disampaikan oleh para pejabat.
Nanti habisnya Pancasila boleh diganti dong. Udah ada loh seperti itu. Ya. Kan bukan kitab suci. Nah, untuk apa kita bernegara kalau gitu? Diganti semau maunya. Ya, ya. Oke. Gitu logika berpikirnya PKSU. Ya. Jadi kan kita jadi teringat ada beberapa tokoh, termasuk Habib Rizik dan sebagainya. Itu kan karena diadili pada waktu itu karena pernyataannya dianggap membuat kegaduhan dan kegaduhannya di media sosial gitu ya. Kalau sekarang ini kan bukan di media sosial lagi kegaduhannya sehingga membuat di seluruh Indonesia mahasiswa turun kan gitu. Saya kira ini udah bisa kena undang-undang membuat kegaduhan dong ya. Harusnya logika hukumnya ini loh. Ya logika hukumnya gunakan jurisprudensi saja. Oh iya. Keputusan hukuman yang kenakan jurisprudensi kenakan saja yang bicara kan sama mudah sebenarnya kan. Bahkan lebih berat lagi. Kalau kritik dari media sosial, kalau dia pernyataan terbuka kan itu, dia seperti ini. Kan jurisprudensi aja. Ya. Sama kan masalahnya. Cuma sekarang yang nuntut siapa? Apakah hukum berpihak kepada yang melaporkan kan gitu. Ya. Okay. Sedangkan terhadap politika kan sudah jelas. DPR, ya kan? Kemudian eksekutif, yudikatif sudah jadi satu. Ya. Ini juga merupakan kegaduhan juga kan gitu. Iya. Oke, sebagai mantan Panglima TNI, tentu Bapak juga punya pengalaman mengendalikan situasi-situasi semacam ini. Saya ingat pada waktu masa peristiwa aksi 212 ini kan Pak Gatot pada waktu jadi Panglima TNI ya. Kalau dari assessment Bapak, sebenarnya situasi semacam saat ini sudah sangat serius, sangat gawat, atau sebenarnya ini biasa-biasa saja sebenarnya? Kalau menurut saya sebenarnya gawat atau tidak tergantung pemerintah sendiri. Oke. Gitu. Gawat atau tidak tergantung pemerintah sendiri. Manakala mahasiswa atau demonstran yang menuntut dan tuntutannya itu diterima, kemudian ada langkah-langkah untuk perbaiki, saya pikir nggak ada masalah. Karena yang diminta logis. Yeah. Mahasiswa uang sakunya atau uang kos-kosannya, nah kamu sekarang jangan kos itulah, kos satu kamar bertiga aja sama teman-temanmu. Kenapa? Mak sekarang kan nggak ada uang, susah cari uang. Jualan goreng aja susah, jualan ini susah kan gitu. Kan mereka akan merasakan itu juga. Dan tuntutannya kan logis. Tuntutannya mereka kan logis-logis semuanya. Yang fakta dan nyata, nggak ada yang aneh-aneh. Ya kan? Mau krisis tidaknya tergantung. Kalau pemerintah diam, nggak ditanggapi segala macam, kemudian tindakan represif, ya mahasiswa ini kan anak-anaknya orang juga, anaknya masyarakat juga. Dan emak-emak merasa bahwa mahasiswa ini adalah menyuarakan suara emak-emak juga, suara keluarga juga. Nah ini yang bisa berbahaya nantinya. Oh, oke. Saya pikir begitu. Jadi sangat tergantung bagaimana penanganan pemerintah dan bagaimana pemerintah merespon tuntutan itu. Jadi sebenarnya masalahnya sepele dong, Pak Gatot ya? Sepele banget dong ya? Ya, rakyat Indonesia kan baik-baik saja semuanya gitu. Iya, Indonesia itu baik-baik semuanya. Dari dulu bangsa ini karena bangsa ini baik, tidak ada satu orang nabi pun, nabi agama apapun yang turun di Indonesia kan. Karena memang dari dulu udah baik-baik sejak adanya bangsa ini gitu. Saya membayangkan, saya kira kalau Pak Gatot masih jadi Panglima TNI saat ini, saya kira Pak Gatot masih bisa tidur nyenyak ya dalam situasi sekarang ini ya, kalau responnya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya, jangankan situasi seperti ini, situasi normal pun nggak bisa tidur nyenyak. Oh gitu? Prajurit saya ada banyak kan gitu. Ada yang berkelahi lah, yang ada inilah, ada segala macam. Justru sekarang ini saya bisa tidur nyenyak gitu. Oh oke. Ya. Baik Pak Gatot, satu ya saya ingin pesan Anda sebagai senior TNI dan juga sebagai senior bangsa gitu, bagaimana apa pesan Bapak kepada mahasiswa dan juga kepada aparat keamanan? Ya, pesan saya kepada mahasiswa bahwa mahasiswa harus menunjukkan, harus bisa mengamankan dirinya sendiri, jangan sampai disusupi, sehingga apa yang mereka lakukan, langkah-langkah mulia untuk bangsa dan negara ini ke depan, itu bisa benar-benar murni tidak ditunggangi. Ya. Saya yakin itu yang paling penting bagi mahasiswa, karena kalau ditunggangi sebagaimana kan bisa aja menjelek-jelekan nama mahasiswa, tapi saya pikir mahasiswa
akan alat terhadap ini. Kemudian untuk aparat kepolisian maupun TNI, ya, yang berdemonstrasi ini adalah mahasiswa, anak-anaknya juga, kan gitu. Dan mereka ini adalah calon perwaris bangsa ini. Dan mereka melakukan demonstrasi ini adalah hak politik, hak konstitusi. Kewajiban aparat adalah melindungi, mengamankan agar kemurnian gerakan mahasiswa ini benar-benar apa adanya. Jangan dipolitisir, jangan represif. Kalau represif, dipukulin bahkan ada yang dibunuh, ingat, membunuh satu mahasiswa itu menghilangkan masa depan bangsa. Saya menghilangkan nyawa satu mahasiswa itu menghilangkan masa depan bangsa, karena masa depan bangsa yang mengawali adalah mahasiswa. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya titip anak cucu saya kepada para pemuda. Iya, saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebentar lagi kembali ke kehidupan yang abadi, kan? Nah, anak cucu saya, kan titipkan kepada pemuda, kan? Saya titipkan bangsa ini kepada pemuda. Bung Karno kan mengatakan berikan saya, kan gitu. Berikan pemuda saya itu kan. Goncang dunia, ya. Ini luar biasa, ini titip, ya. Iya. Oke, mudah-mudahan saja situasinya 11 April itu sebenarnya biasa saja, anak-anak kita sendiri yang menyampaikan aspirasinya, jadi tidak perlu kita sikapi secara berlebihan, ya Pak Gatot, ya. Iya, betul sekali. Ya. Terima kasih Pak Gatot atas kesempatan yang berbincang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.